Dewan juri yang terhormat, sebagai tim closing government, kita harus memahami bahwa lapangan pekerjaan layak terbuka bagi diversifikasi pekerjaan apapun, tidak terlepas ialah pekerjaan dengan spesifikasi general ataupun spesialis dewan juri yang terhormat. Apabila pemerintah sampai menghentikan dilema kompromisasi dengan mengorbankan pekerjaan general hanya untuk memaksimalkan tujuan dari pekerjaan spesialis, maka kita dapat melihat bahwa ketidakstabilan dari pemerintah terjadi dalam perdebatan kita kali ini dewan juri yang terhormat. Sebelum masuk kepada duduk argumen ekstensi dari pembicara pertama saya, izinkan saya untuk menyampaikan 2 poin sanggahan sekaligus poin isu yang sebenarnya rekan kami dari tim opening government dan juga opening opposition tidak bisa sampaikan dengan baik. Pertama, mereka tidak menjawab dari tim OO hingga akhir bagaimana glorifikasi yang diberikan akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Karena mereka mengatakan bahwa glorifikasi ini tidak akan mengeliminasi pekerjaan apapun. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, tidak adanya garansi apakah pada dasarnya di dalam negara logikanya di dalam negara yang berkembang yang tidak pernah terbiasa dengan kejadian atau perubahan sesignifikan ini akan ada kaum-kaum yang termarginalisasi dan kaum-kaum yang hanya tidak terpenuhi diantaranya adalah orang-orang yang ingin pekerjaannya misalnya ada di Jenderal Dewan Juri yang terhormat. Pada dunia kami, kepentingan mereka akan tetap dilindungi. Untuk yang kedua, pada sisi OG, mereka telah gagal mengkorelasikan antara dunia yang fluktuatif dengan tuntunan dinamisasi pekerjaan dengan kebebasan masyarakat. Kami paham dan yakin bahwasanya dunia memang fluktuatif dan ketika seseorang diberikan hak untuk memilih, mereka akan mendapatkan hak mereka Dewan Juri yang terhormat. Pada posisi ini analoginya adalah memang adanya suatu pekerjaan yang terbuka. Orang tua juga melepaskan anaknya dan mereka bebas untuk memilih. Tetapi apa yang membuat mereka dapat memilih? Apa yang menggugah minat mereka? Dalam hal ini, kita tidak akan pernah bisa beradaptasi dengan dinamisasi zaman dan dengan perubahan yang tanpa ujung yang mana kesempatan harusnya bisa dibuka. Tetapi apabila ada glorifikasi, kesempatan hanya akan tertutup dan hanya akan terbuka lebar bagi orang-orang dengan kondisi untuk mencari spesialis Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada layer argumen ekstensi kami. Pertama, kenapa penyesalan akan berdampak baik dan efektif untuk kedua tim? Pahami bahwa dampak glorifikasi adalah dengan analisis ketidakadilan dan ketidakyakinan akan pekerjaan, kondisi ini akan muncul dan menyebabkan glorifikasi ini dan pada akhirnya dampaknya apa? Kurangnya lapangan pekerjaan bagi generalis yang mana ramai peminat dan juga kosongnya peminat dari tingkat spesialis yang kemudian ini akan menyebabkan adanya fluktuasi permintaan yang tinggi akan pekerjaan ini, maka pemerintah akan mengeneralisasi. Ini akan menyebabkan adanya penyesalan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, layer komparasinya pada sisi government, seluruh masyarakat akan merasakan keadilan apabila kita menyesalkan adanya glorifikasi, di mana keadilan ini akan berujung pada pilihan dan juga persepsi dan juga perbaikan terhadap hal-hal yang bersifat kurang Dewan Juri yang terhormat. Misalnya, apabila kita butuh untuk mempelajari nuklir, maka yang ditingkatkan adalah fasilitas pembelajaran nuklir. Apabila kita butuh untuk mempelajari bedah ortopedi, maka itu yang harus ditingkatkan Dewan Juri yang terhormat. Dalam sisi generalis, lapangan pekerjaan mereka akan ditambah dan keduanya akan mendapatkan fasilitas yang sama. Itu keuntungan yang akan didapatkan dari tim pemerintah. Sedangkan dari tim oposisi, keuntungan mereka tetap bisa tercapai pada dunia kami dengan distorsi yang tidak akan pernah terjadi karena atas tuntutan fluktuasi dan dinamisasi karir ke depannya, baik secara terdigitalisasi atau tidak, kedua pekerjaan akan tetap eksis. Tidak akan ada pekerjaan yang hilang. Problemnya adalah dinamisasi karir di masa depan. Kami rasa apabila mereka men-state problem di hal tersebut, masalahnya sebenarnya ada pada pemerintah yang tidak mampu untuk mewujudkan dunia pekerjaan yang terjangkau dan memiliki prospek bagi siapapun Dewan Juri yang terhormat. Tidak pas pada wujud karir apapun. Diiringi dengan kemudian evaluasi dan perbaikan bersifat sistem, financial, dan juga informasi. Logikanya, akar masalah yang harus diselesaikan adalah perbaikan sistem dan kualitas sumber daya manusia yang kemudian akan tercapai solusi kami yaitu kembali ke mekanisme sebelumnya dan melakukan evaluasi-evaluasi. Ekstensi afirmatif yang disampaikan oleh pembicara pertama saya tentang keadaan normal akan saya bagi menjadi dua, secara pertama praktikal, kemudian yang kedua secara substantif Dewan Juri yang terhormat. Keadaan normal yang dimaksud adalah keadaan dengan adanya keadilan terhadap kedua belah pihak baik yang ingin mencari generalis maupun spesialis. Kurangnya produktivitas dengan karakter tidak adil dan juga adanya keterbatasan akan berakibat pada pemetaan pekerjaan yang lambat dan terpusat di daerah yang dimana tidak termarginalisasi saja, daerah yang terakses glorifikasi dan juga lainnya seperti kota. Pertumbuhan ekonomi yang lambat bagi individu dan negara akan timbul sebagai dampak berlanjutan dari pemetaan pekerjaan yang lambat Dewan Juri yang terhormat. Dampaknya negara menjadi dianggap tidak progresif. Negara akan disalahkan atas kegagalan dalam menciptakan sistem dan juga lingkaran dunia kerja yang efektif dan juga efisien. Akhirnya apa? Negara-negara berkembang ini yang mana mereka akan kehilangan kepercayaan dari internal masyarakat mereka sendiri dan juga eksternal.
Maka secara substantif, keadaan normal itu penting karena akan berakhir pada tingkat adaptasi yang tinggi terhadap pekerjaan karena akses yang sangat masif, tidak adanya dominansi dan juga diuntungkan atau dispesialisasi kepada satu pekerjaan saja, maka ini akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Atas tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui keadilan berbagai macam rencana perbaikan yang dilakukan, calon pencari kerja akan lebih mampu membidik peluang secara terbuka, di mana contohnya saja, program Kampus Merdeka di Indonesia sekarang adalah proses pembelajaran dari tidak adanya program pertukaran dan juga program bagaimana mahasiswa harus mengabdi ke desa ataupun siswa-siswa dapat ikut serta dalam kegiatan yang berbasis non formal Dewan Juri yang terhormat yang sekarang kemudian ada itu adalah proses dari pembelajaran. Analogi dalam situasi ini, kami melihat bahwasanya apabila kita diam saja dan terus-menerus mengglorifikasi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan hanya dengan karakterisasi bahwa pekerjaan tersebut kurang, tidak ada yang meminati, sebenarnya yang harus dilakukan adalah perbaikan tersebut sehingga orang-orang berkeinginan untuk masuk ke sana. Keinginan ataupun kepentingan seseorang untuk masuk ke sana akan terlindungi apabila pemerintah berhasil membawakan image baik dari pekerjaan tersebut. Dan ini hanya bisa ditimbulkan apabila kita kembali ke mekanisme sebelumnya ataupun keadaan sebelumnya Dewan Juri yang terhormat. Pada pasalnya, kita paham bahwa dalam hal ini kedua belah tim ingin membuktikan bahwa dunia sangat dinamis, dunia sangat fluktuatif. Dan dari hal ini siapa yang mampu untuk bertahan di sini Dewan Juri yang terhormat? Tingkat ketahanan yang tinggi akan dihasilkan sebagai bentuk ekstensif dari produktivitas ini kepada sumber daya manusia lainnya ketika mereka sudah melihat bahwa oh pemerintah melihat saya sebagai hal yang penting juga, tidak hanya orang-orang dengan pekerjaan yang spesialis, tapi orang-orang yang dengan pekerjaan yang general kemudian mereka dapat membantu menyelesaikan masalah di berbasis umum dan juga masalah-masalah yang pemerintah petakan, maka keduanya akan memberikan keuntungan. Termasuk dari hal yang spesialis mereka juga akan terbantu dari sisi memberikan akses dan fasilitas Dewan Juri yang terhormat. Dari hal ini, ketiga kepentingan baik pemerintah, pencari pekerjaan dari sisi general dan juga spesialis, mereka semua akan mendapatkan keuntungan secara maksimal Dewan Juri yang terhormat. Maka dalam mencapai efektivitas, kita harus menyesali adanya glorifikasi karena glorifikasi itu tidak perlu dan kita harus melakukan proses mekanisme kembali kepada keadaan yang normal, keadaan yang adil, dan juga keadaan yang terbuka bagi seluruh kesempatan kepada seluruh sumber daya yang ingin belajar Dewan Juri yang terhormat. Sangat bangga pada tim closing government. Terima kasih.